kamu. Hit Music Station Pro 2. Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Leres Manado. Selamat pagi buat semua teman Pro 2, semua pendengar dan juga penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung di saat ini. Kembali lagi kita di Mudah Bicara bersama dengan Arya yang saat ini juga bakal menemani semua teman Pro 2. Kurang lebih sampai dengan 1 jam ke depan kita bakalan seru-seruan di Mudah Bicara. Di saat ini juga kita udah kedatangan guest yang bakalan kita kulik-kulik soal project yang terbaru mereka nih teman Pro 2. Tapi yang paling pasti buat kalian semua yang mungkin pengen ngasih pertanyaan atau mungkin pengen kepoin soal Nivy Band juga, boleh langsung kasih tahu pertanyaan kalian di 0897249977 atau boleh langsung DM di @pro2manado 2-nya pakai angka, atau boleh langsung di kolom komentar di live YouTube RRI Manado. Dan buat kalian semua yang sedang menyaksikan dari Programa 2, karena FYI aja ini juga kita disiarkan secara langsung di Programa 1 dan juga Programa 4 Manado, dan tentunya bisa kalian dengarkan dan nikmati di aplikasi RRI Digital. Makanya buat semua teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan dan ikuti terus kebersamaan bersama dengan Arya di Mudah Bicara bersama dengan Nivy Band di saat ini. Yang saat ini juga udah bisa kalian semua lihat. Ya mungkin kemarin juga udah sempat dipantengin ya teman Pro 2 di media sosial Pro 2 FM dan juga RRI Manado tentang anggota band Manado, band lokal yang benar-benar sejor-joran itu. Kemarin juga mereka baru ngerilis single gitu ya, dan di saat ini udah hadir perwakilannya aja gitu ya teman Pro 2 ya. Di sini ada Kak Mike, Kak Michael dan juga Kak Dwight yang udah hadir di studio RRI juga. Dan kayaknya di saat ini kita kasih kesempatan kepada ketiga narasumber kita untuk nyapa-nyapa ke semua pendengar dan juga teman Pro 2. Bisa kasih selamat pagi atau mungkin ada dari Nivy Band sendiri ada jargonnya nggak sih? Belum ada sih. Siapa tau bikin aja sekarang ya. boleh. Cuma kalau misalnya di pagi hari ini juga semua teman Pro 2 pengen ngajuin pertanyaan, sekali lagi boleh langsung kasih tahu di WhatsApp. Kita lagi standby bersama dengan Mimin Pro 2 juga di 0897249977 atau boleh langsung di kolom komentar live YouTube yang sedang disiarkan secara langsung juga di channel RRI Manado. Dan buat kalian semua yang pengen seru-seruan, jangan kemana-mana karena kita masih bakalan seru-seruan bersama dengan Nivy Band. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Mudah Bicara bersama dengan Nivy Band. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Di Muda Bicara bareng sama Nive Band. Di saat ini juga kita udah kenalan tadi ya teman Pro 2. Di sini ada Kak Mike, ada Michael dan juga Kak Dwight yang udah hadir di studio RRI. Ini boleh kenalin secara langsung namanya secara lengkap dan juga posisi di Benefit. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari ujung nih, paling ujung nih. Ya oke. Benivi ini artinya sih sebenarnya Univibe ya. Univibe jadi universal, kita gabung membuat dari banyak kepala kita membuat satu musik yang ya kembali lagi ke musik pop sih. Ya kalau saya Dwight sebagai vokalis, kita bertiga sih vokalis sebenarnya. Oh bertiga ini vokalis? Ya. Ya, jadi format kita itu memang membuat format 3 vokalis cowok. 3 vokalis cowok. Iya, kalau orang lihat di Indonesia kan ada Kahitna dan jadi orang mengambil Ya, format konsepnya seperti kayak gitu ya. konsep seperti itu. Nah, ada Ran. Ya. Nah, ini Manado punya ya. Iya, versi karena Manado. memang kan Manado punya kalau ini. dilihat sekarang belum ada kan format seperti ini di Manado. Jadi kita menawarkan Sesuatu yang format- baru ya? Format yang baru, format yang fresh supaya Oke. ada pendengar yang baru boleh. Siap. Tapi berarti ini ketiga-tiga yang hadir di sini, Kak Dwight, Kak Michael dan juga Kak Mike, posisinya vokalis. Iya, tiga-tiganya vokalis. Oke, ketiga personil yang udah hadir di studio dari berapa personil? Kita bertujuh. Bertujuh. Jadi itu tuh include yang di teman-teman lain sebagai apa? 4 lainnya. Ya 4 lainnya pemain bass, drum, keyboard, gitar. Gitar. Oke. Ya mungkin di saat ini juga sedang ada dalam kesibukan ya. Yes. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya di saat ini juga kita lagi ngajakin semua teman Pro 2 buat seru-seruan bareng sama Nive Band juga gitu ya, dan pengen kepoin kira-kira secara overall sampai dengan saat ini, apalagi kemarin yang baru ngerilis single gitu ya, kira-kira dengan adanya Nivi ini, struggle apa sih yang bisa dirasain ketika awal terbentuknya Nivi? Ini lempar-lemparan pertanyaan nih. Ini juru bicaranya. Oh, jubir. Juru bibir gitu. Jadi kalau kita sih sudah dari tahun 2022 akhir kita bentuk Nivi ya, tapi dulu namanya bukan Nivi ya waktu itu. Ya, terus kita awal tahun 2023 kita sempat main di Noble Cafe yang sekarang udah tutup ya. Oh iya. Ya, pada tutup jadi nggak apa-apa disebutin aja. Iya benar. Maaf ya Noble, tapi Noble memberikan kesempatan untuk kita tampil di situ. Oke. Kita membawakan genre yang berbeda, musik pop temanya 90-an ya. Terus bawa boy band lah kayak ya band-band boy band 90-an kayak Backstreet Boys, Boyzone, Westlife. Temanya itu sih kita bawa. Pada saat itu. Pada saat itu. Terus setelah itu kita vakum ya. Iya, vakum. Sempat di ada wedding juga juga sih beberapa kali. Ya, ada wedding. ada- Ya, Oh wedding. iya. Tapi Isi tetap aktif acara. di panggilan calling-callingan Iya, gitu Iya, ya. boleh. ada offer yang di pemerintahan juga kita. Iya, sempat. pemerintah, iya. Mantos juga ya. Iya. Iya, mantos paling sering. Oke. Nah, nanti tahun ini ya. Tahun ini kita pertengahan kita ganti nama deh. Iya. Kesepakatan bersama ganti nama langsung buat single. Langsung buat single. Oke, jadi kayak selama vakum tiba-tiba comeback langsung ganti nama. Langsung ganti nama, langsung single. Oke. Ya mungkin ini juga jadi salah satu proses yang cukup panjang juga. Yes. Ya mungkin tanpa diketahui sama semua teman Pro 2, pendengar dan juga penonton, di 2 tahun itu tuh kayak banyak banget yang terjadi gitu ya, Wak.
apalagi ketika comeback dan udah mengubah nama, tapi formatnya tetap sama nih. Formatnya tetap sama. Iya, Tetap sama, mukanya berarti. tetap sama, ya masih gini-gini aja gitu. Umurnya yang beda. Tapi formatnya sama di kemarin sebelum vakum sampai dengan setelah vakum masih di 7 personil. Iya, masih. Sebenarnya kan bidang vakum sih untuk di musiknya enggak, karena kan memang ini teman-teman semua memang di dalam dunia musik. Jadi pada waktu itu memang ada kesibukan masing-masing. Ini ada sibuk musik lain, ini ada juga. Jadi mencari cara waktu tuh orang mau kumpul itu yang yang memang jadi struggling. Tadi kan tanya struggling kan? Betul. Itu yang jadi struggling. Untuk nge-reunite ini 7 orang ini. Biar tapi kalau komunikasi kita tetap aman, tetap. Oh iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Makanya pas kita ketemu langsung tiba-tiba ada single. Oh. Ya mungkin itu juga jadi salah satu struggle awal dan mungkin juga sampai sekarang masih dirasain, yaitu untuk time manajemennya tiap-tiap orang yang beda-beda juga gitu ya, dari kesibukan yang beda-beda. Kak Dwight juga ada kesibukannya sendiri, Kak Michael begitu juga dengan Kak Mike dan 4 personil lainnya. Jadi emang membagi 7 waktu ini tuh kayak jadi salah satu hal yang cukup struggling sampai dengan saat ini. Even juga sekarang mungkin strugglingnya nggak bisa datang bertujuh karena beda jadwal juga. Iya, benar. Oke. Tapi ngomongin soal comebacknya dari Nivi sendiri nih, yang di tahun 2025 ngerilis single dan kita juga udah dengerin dan bisa semua teman Pro 2 request juga di segmen request tentunya. Dan yang paling pasti soal genrenya sendiri nih, apakah dalam kedepannya perjalanan Nivi setelah single yang dirilis kemarin bakalan stay di genre tersebut atau mungkin ada kemungkinan untuk eksplorasi genre lain nih? Kelompokan Oke, mungkin. kelompokan. Regu anggrek. Kayaknya untuk sementara ini kita masih bertahan di pop kayaknya. Pop R&B malahan sebenarnya gitu ini. Pop R&B. Jadi musik-musik masih konsen ke lagu-lagu Manado. Lagu-lagu Manado, tapi kita aransemen lagi musiknya lebih kekinian, nggak kedengaran musik Manadonya ya. Jadi kita sih tujuannya ke situ supaya ada sesuatu yang fresh tanpa meninggalkan Manadonya gitu. Betul. Karena tadi kita juga sempat ngobrol kan. Iya, benar. Kalau misalnya Benivi ini benar-benar berangkat dari keinginan para membernya untuk mengemas musik Manado dengan gaya pop Indonesia tanpa ninggalin Manadonya. Benar. Oke. Kira-kira ini hasil brainstorming siapa nih? Ya, brainstorming bertuju kita. Iya, bertuju juga. Karena memang penentuan untuk genre nanti itu kan memang terkait nanti perkembangannya seperti apa. Karena kalau orang lihat sekarang kan ada banyak ekspansi lagu-lagu, terutama lagu-lagu dari timur ya. Itu kan banyak sekali mereka ekspansi ke Manado. Nah, cita-cita dan harapan juga orang Nivi seperti itu, orang akan bisa expand keluar, menjual lagu-lagu Manado di luar untuk bisa lebih dengan memperkaya dengan aransemen yang fresh. Dan harapannya juga seperti lagu-lagu yang viral di TikTok juga ya kan. Sampai membawa piala AMI juga. Amin. Itu harapan kita. Harapan kita semua juga karena yang bakalan bagus kita juga nih sebagai warga kota Manado tentunya. Tapi ngomongin soal industri musik sendiri nih, karena tadi kita udah juga ngobrol sampai dengan yang ada di industri musik timur, Indonesia juga. Kira-kira kalau dari ketiga kakak-kakak ini nih, ngelihat industri musik yang ada di Manado sekarang tuh perkembangannya kayak gimana? Ngikutin juga dong pastinya. Pasti. Kira-kira perkembangannya kayak gimana dari tahun ke tahun? Kalau saya pribadi sih sebenarnya gini, dengan diterimanya kemarin Tabula Bale kalau nggak salah ya, penerimaan pengarahan AMI. Artinya gini, bahwa musik daerah itu nggak kalah dengan musik-musik Indo lain. Ternyata bisa menerima penghargaan, berarti kita bisa dong kayak gitu ada dengan ada perwakilan dan daerah punya kans untuk menunjukkan potensinya seperti itu. Iya. Dan mungkin ini juga jadi
salah satu hal yang jadi harapan dari Benivi, apalagi ketiga kakak-kakak di sini juga untuk mengembangkan industri musik yang ada di Manado juga, gitu ya tentunya. Apalagi bisa bersaing dengan musik-musik yang ada di bagian timur juga, atau mungkin justru musik-musik yang ada di Indonesia sampai dengan global, ya kan? Iya, betul. Memang kalau berbicara musik Manado, tadi perkembangan industri itu dari tahun ke tahun memang cukup meningkat. Cukup meningkat, baik itu dari sumber dayanya manusia sendiri ataupun dari musiknya sendiri. Kalau orang lihat kan sekarang ada beberapa festival, lomba-lomba, termasuk juga ada semacam pemilihan idol-idol, bahkan sampai ke tingkat choir-choir, itu penyanyi-penyanyi Manado itu nggak kalah. Jadi memang industri musik Manado itu memang berkembang pesat dengan seiring waktu sampai sekarang ini. Keren. Yang mana juga jadi salah satu hal yang sangat kita banggakan ya kan, ketika kita juga bisa ngelihat banyak banget musisi-musisi atau mungkin justru penyanyi-penyanyi yang bisa kita katakan independen, yang bisa berkarya, mengekspresikan karya-karya mereka lewat musik-musik yang mereka nyanyikan atau mungkin justru yang mereka ciptakan gitu. Dan kalau misalnya ngomongin, kita balik ke Nivi lagi nih, kira-kira bertahan di industri musik sekarang, struggle-nya apa aja sih? Kalau sekarang sebenarnya sih kan musisi sekarang sih dia bisa explore jual produknya sendiri ya, sudah lebih gampang gitu karena platformnya sudah banyak. Betul. Sudah banyak, cuman memang kalau kita ngelihat kita bandingkan ya zaman 90-an sampai sekarang, kalau dulu kan ketika muncul kaset dan lain-lain ya dia harus promonya ke radio segala macam, ke TV, majalah dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang memang kita punya platform sendiri, kita bisa langsung promosi sendiri, tapi itu tadi kembali lagi ke kreativitas masing-masing lagu untuk bisa tertarik, karena dari platform-platform ini sebenarnya semua musisi sih semua punya kesempatan sebenarnya, tergantung dari lu punya lagu yang orang suka kayak gimana nih. Orang sekarang kan udah bisa menentukan sendiri ya, bisa menentukan sendiri bahwa wah gue suka musik yang kita suka, musik seperti ini ya, musik disco tanah lah, ya kan banyak di Manado kan, betul, dan itu hype sekali kalau itu sih sebenarnya. Jadi struggle-nya sebenarnya sih kembali ke kreativitas pencipta lagu sendiri sebenarnya. Dia mau buat musiknya seperti apa untuk menarik orang bisa datang di platformnya, di IG lah, YouTube lah, di platform-platform musik. Itu sih sebenarnya sih. Even kalaupun udah dapetin audiensnya, gimana kita bisa mempertahankan audiens tersebut? Itu yang sulit sebenarnya. Jadi kreativitas tuh benar-benar main banget di bagian itu ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang mungkin justru mempengaruhi gimana kita bergaul atau mungkin komunitas kita. Terus udah gitu juga fasilitas, apakah fasilitas jadi salah satu hal penentu? Pasti. Tentu. Fasilitas di sini terus terang kalau kayak kita di Manado ya studio rekaman tuh ya bisa dihitung dengan jari ya. Nggak banyak yang punya studio yang proper. Bisa rekaman dan lain-lain. Cuman hanya 1-2 lah yang kita bisa lihat proper, bisa rekaman dan bagus gitu kan. Tapi kalau untuk studio banyak sih memang. Banyak di Manado sih. Tetap kayak kita nih kan di rekamannya di sini, tapi mixingnya ujung-ujungnya ke Jakarta juga. Jakarta. Gitu. Jadi proses yang panjang dan jauh juga ya. Demi mencapai satu kesempurnaan lagu kan. Betul. Dan mungkin ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita semua juga jangan sampai jadi tipikal orang-orang yang istilahnya tanda kutip pandang enteng. Iya benar, betul. Karena dalam menciptakan satu karya musik tuh jadi hal yang cukup rumit dan juga memang harus diimbangi dengan niat juga. Karena jadi salah satu hal yang cukup kompleks juga kalau misalnya nggak diimbangi, nggak balance antaranya. Beberapa hal yang ada di dalamnya juga. Dan ngomongin soal perkembangan industri musik yang ada di Manado juga, mungkin dari kakak-kakak ini, orang penarasumber yang udah hadir saat ini ya kan, yang udah ngasih informasi, ngasih gambaran juga gimana kira-kira perkembangan musik yang ada di Kota Manado atau mungkin yang ada di Sulawesi Utara kurang lebih beberapa tahun terakhir ini, yang bisa dibilang makin meningkat, makin bisa bersaing dengan musik-musik pop lainnya yang ada di Indonesia.
Dan kalau kita ngomongin soal genre musik sendiri nih, kira-kira kalau di Manado kan yang lagi ngetren viral juga tadi sempat disinggung juga, yaitu disco tanah. Iya benar. Pernah kepikiran nggak? Mungkin bisa kita buat nanti. Sebenarnya sih kita ada rencana ya dengan teman-teman gimana kita buat disco tanah itu. Ya kita buat versinya kita lah. Karena memang terus terang kalau disco tanah kan di Manado itu namanya pesta-pesta ya. Disco tanah. Diterima itu semua. Kayak Tian Storm dan teman-teman itu kan salah satu ya orang bilang viral juga mereka tuh. Iya kan lagu apa Anjing Kacili, ya kan? Ya itu kan viral. Betul. Orang banyak kalau kita lihat di YouTube tuh jutaan tuh yang nonton viewernya dan itu membuktikan bahwa memang disco tanah itu memang diterima sebenarnya. Punya pasar tersendiri sebenarnya. Iya. Memang kalau musik kan itu selera ya. Betul. Musik itu kan selera. Jadi kita Nivi ini menyuguhkan atau mau menghidangkan selera yang baru tadi yang pop, R&B. Tapi tidak menutup kemungkinan karena memang mengikuti zaman juga. Kalau sampai saat ini kan tadi disco tanah itu lagi viral. Jadi bukan dibilang mau tidak mau ya, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan pasar yang ada supaya bisa juga tetap bertahan di industri musik. Seperti itu. Dan ini jadi bisa dibilang struggle sekaligus challenge. Iya benar. Iya, challenge. Challenge buat Nivi sendiri untuk kira-kira gimana formulasinya, mengemas karya-karyanya ke depannya agar supaya bisa tetap eksis dan juga bertahan di industri musik Indonesia, industri musik yang ada di Sulawesi juga, Sulawesi Utara terlebih khusus bisa berkembang berangkat dari terinspirasi dari Nivi juga sendiri. Dan di saat ini kita juga bakal langsung break, jadi bakalan udah di-keep pertanyaan-pertanyaan dari pendengar di saat ini dan kita masih bakalan seru-seruan dan kita bakalan kupas tuntas soal single yang udah dirilis sama Nivi di comeback kali ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Muda Bicara bersama Nivi Band. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu, dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,
Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, balik lagi dan masih bersama dengan kita berempat di sini, ada Arya dan juga asik. Jargonnya dulu, jargonnya. Nanti nanti habis Bersama ini kita bikin. bisa. Oh, boleh. Boleh tuh. Bersama kita bisa. Kayak mau calonan nih. Ini kayak kampanye gitu. Jadi pas lagi. Tapi yang paling pasti kalau misalnya di saat ini kalian juga lagi seru-seruan menikmati perjalanan di weekend untuk hari ini dan juga sedang menikmati Muda Bicara bersama dengan Arya dan juga Nivi Band. Jangan sampai lupa untuk ngasih pertanyaan atau mungkin kalian yang pengen kepoin soal project terbaru dari Nivi Band, tinggal kasih tahu pertanyaan kalian di WhatsApp 0897249977 sama di Instagram atau di comment section live YouTube channel RRI Manado di saat ini. Jadi langsung saja, tadi kita udah ngomongin soal gimana Nivi Band bisa terbentuk, terus ada gitu juga genre dari Nivi Band sendiri, bahkan sampai dengan perjalanan dan juga industri musik yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di kota Manado dari tahun ke tahun, khususnya beberapa tahun terakhir gitu ya. Dan sekarang kita bakalan langsung kepoin soal Nivi Band dan juga single terbarunya. Single terbarunya buat Nivi Band sendiri kira-kira dari ini kan kita sempat ngobrol juga tadi pas off air, kira-kira siapa aja sih yang ada dan juga ngambil peran dalam single yang baru dirilis ini. Kira-kira boleh diceritain mulai dari pemilihan judulnya sendiri dan prosesnya kira-kira memakan waktu berapa lama? Kita ke Jubir satu. Jubir 3. Oke. Jadi sebenarnya sih prosesnya sih nggak lama. Kebetulan memang gitaris kita tuh musik director juga, ya. Dan lagunya memang lagunya dia ini dan dia. Namanya dong namanya. Namanya Alfian. Halo Alfian. Alfian Kalsi. Ya. Semoga dia dengar gitu. Oke. Nah, jadi lagunya dia ngasih ke kita, demonya dengar. Nah terus setelah itu ya kita rekaman. Jadi lagunya dia sih sebenarnya dan dia sudah aransemen. Nah, terus pembagian suaranya kita buat sendiri. Iya. Ya, kita aransemen bersama gitu loh. Oke. Jadi untuk pembuatannya sendiri kurang lebih yang pasti dari member Nivi-nya sendiri. Iya, member Nivi. Oke. Dan memang pembuatannya dia inilah hebatnya produser kita ya. Bang Alfian ini ya. Jadi dia memang menyesuaikan dengan angkat terus. Dia menyesuaikan dengan warna masing-masing vokal. Jagonya dia. Jadi satu paket yang menawarkan seperti ini single baru kita dengan karakter masing-masing. Karakter masing-masing. Oke, siap. Dan tentunya juga sebenarnya mungkin kalau dari point of view Bang Alfian kayaknya ini jadi salah satu PR yang cukup berat ya. Yang siksa dia. Tapi dari member Nivi sendiri kira-kira tahu nggak sih dari penulisannya sendiri berapa lama memakan waktunya? Dia sih sebenarnya nggak lama ya. Nggak lama. Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Iya. Yang proses lama itu masteringnya yang agak lama. Tapi kalau untuk buat lagu dan liriknya jadi musiknya Kita rekaman juga cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Cuma 1 hari rekaman. Buat aransemennya. Aransemennya di hari yang sama juga. Hari yang sama. Oke. Jadi emang benar-benar udah nggak bisa kita raguin lagi lah. Iya benar. Jago dia. Soalnya dia juga dia banyak juga produce yang penyanyi-penyanyi Manado lagi ya. Banyak. Banyak dia buat. Jadi jobnya memang di situ dia. Ditambah dengan jam terbang ketiga penyanyi ini yang juga. Amin. Begitulah ya. Jadi 1 hari take udah beres semuanya. Amin, puji Tuhan. Tinggal proses mixingnya yang harus ke Jakarta. Itu tuh makan waktu berapa lama sih? Ya kalau mau di total sekitar 2-3 minggu lah. 2-3 minggu. Dan jadi salah satu proyek yang mungkin dibikin santai sama Nivi Band sendiri. Asik. Iya benar. Iya. Karena memang single kita juga udah dengar kan? Udah dengar. Jadi memang
santai juga lagunya. Iya, betul. Ringan. Sesuai dengan cuaca di pagi hari ini. Iya. Ringan. Aduh, jadi yang paling pasti nih buat semua teman Pro 2, kalau mungkin pada bertanya-tanya, liriknya kan sebenarnya bisa dibilang bikin kita kayak chill, menikmati suasana, dan cukup membawa yang bisa dibilang ini jadi salah satu breakthrough untuk lagu-lagu pop, yang mana juga banyak banget lagu-lagu pop kan yang berangkat dari patah hati, lagu-lagu galau, dan Nivi Band menghadirkan warna pop dengan gaya yang cheerful justru. Benar. Dan bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin kita semua juga tercandu-candu dengan lagu tersebut. Tapi itu nanti sebentar ya, guys. Kalau sekarang kita masih pengen ngomongin soal proses dari pembuatan single. Judulnya apa dulu? Boleh dikasih tahu ke semua teman Pro 2? Ya, judulnya Iyojo. Iyojo. Nah, Simple kan, simple ya? Simple. Pokoknya apa Pak? Iyojo. Memorable juga, bikin semua orang tuh kayak gampang diingatkan. Ear-catchy juga. Gokil. Yang paling pasti soal proses creative flow-nya sendiri kayak gimana sih? Entah itu yang nge-trigger dari para membernya untuk guys, kita bikin project baru yuk, tahun 2025 harus selesai. Kira-kira ada nggak sih sosok itu di Nivi Band? Ya, ada. Rata-rata kita semua. Kita semua sih sebenarnya. Ada kerinduan masing-masing. Iya. Dikumpul Untuk jadi bikin 7 orang karya. ini. Cita-cita memang harus punya karya gitu. Karena kan semua orang pasti dikenal karena karyanya. Betul. Dan dijor-jorkan di tahun 2025 dengan single Iyojo. Dan yang paling pasti kalau misalnya di saat ini buat semua teman Pro 2 di sini juga udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Thank you so much. Di sini kita ke WhatsApp. Makasih buat Rivaldi yang katanya lagi dengerin dari Malalayang. Pernah beda pendapat enggak kalau lagi buat single? Terus penyelesaiannya gimana? Waduh. 7 pendapat. Pertanyaan pernah? Ini struggle sih sebenarnya. Iya. Pertanyaan pernah? Pasti pernah. Karena kan kita punya kepala masing-masing, punya ini masing-masing. Tapi kalau untuk penyelesaian ya tentunya dengan cara kita berembuk, kita musyawarah untuk mufakat. Yang pasti kita tetap udah mengerucutkan ya bahwa genre kita ini di sini loh. Jadi untuk kedepannya supaya tetap di alur gitu, kita tetap nggak lari. Oke, ya walaupun kayak yang Kak Michael udah singgung tadi, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya bakal mengeksplorasi ke genre-genre lain, untuk menyesuaikan dengan pasar dan juga audiens yang ada tentunya. Dan kira-kira kalau misalnya kita ke pertanyaan berikut ini nih dari Tirsa di Pakoa, ada kepikiran nggak sih buat bikin EP atau album? Bukan cuma kepikiran ya, itu memang tujuan kita. Tujuan kita ke situ. Kita saat ini baru lempar single dulu. Kemarin udah kita sempat take juga, ada lagu Manado yang orang ada cover kemarin, tapi masih dikit. Ngasih clue dulu nih teman Pro 2. Artinya lagu Manado lama yang udah familiar banget sebenarnya lagunya. Cuman karena udah banyak lagu baru, makanya kita angkat lagi tuh. Lagu yang lama. Tapi dengan versinya Nivi. Untuk memperkenalkan genre Nivi. Iya benar. Oke, siap. Lanjut, ada Gita di Ermadidi. Halo Gita. Kepikiran bikin lagu pakai bahasa Inggris atau lainnya enggak? Kepikiran bahasa Tonseas toh. Iya. Silakan. Ada sih. Oh, kalau Inggris ada. Ada, cuman memang sekarang kita lagi fokus ke pop Manado dulu ya. Kita fokus ke pop Manado, nanti kita ngelihat lagi lah arah anginnya kemana ya. Iya benar. Semuanya kencang tuh arah angin. Kencang atau nyanda. Nanti kita kan juga ada off-air nanti kan nanti ada di Mantos atau itu kita biasain bawa lagu Inggris juga. Jadi buat kita nanti ikutin follow IG kita, kita akan manggung di mana, kita off-air di mana, lihat jadwalnya. Pasti ada lagu-lagu bahasa Inggris juga. Iya. Siap. Yang paling pasti PR-nya bakalan beda lagi. Tapi kalau di single Iyojo ini kira-kira ada nggak sih struggle yang bikin para member garo-garo kepala? Justru DP struggle di pembuatan video klip, Kang. Kenapa tuh? Bisa diceritain nggak? Jadi kan story makernya kan memang pembuatannya harus sesuai dengan ini lagu kan. Jadi ya
Orang-orang struggle-nya di situ karena Jadi ada member tertua kita sih pemain keyboard ya. Oh, termuda, mohon maaf. Ya, dia yang kebetulan inisial Bangs. Inisialnya Bangs. Ya, inisialnya Bangs. Inisialnya Victor. Ya, Victor. Nah, dia kebetulan yang paling muda dan kebetulan belum menikah. Oke. Ya, jadi memang akhirnya ya Pemeran utamanya dia. Kita pemeran pembantunya. Iya. Jadi struggle-nya di situ. Dia bilang, aduh ini nanti Maito boleh mulia atau enggak? Justru orang yang lebih susah. Mestinya yang main. Jadi dialah yang memerankan itu. Sempat struggle-nya di situ. Iya. Kita kan nggak tahu setelah singlenya keluar bagaimana hubungannya sama samuannya. Ya, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu kayak gimana. Mudah-mudahan masih baik-baik saja. Mudah-mudahan masih baik-baik aja. Jadi next kalau misalnya untuk project dan juga MP-nya Victor masih kayak ngeluh-ngeluh, tenang. Saya single. Siap. Oke. Saya single. dicatat. Ya. Jadi kalau untuk struggle pembuatan musik memang flow aja kita gampang. Mengalir sih Mengalir sebenarnya. aja. Karena kita kan bawanya happy sih sebenarnya. Nggak ada sesuatu yang harus perlu dibuat tegang. Dan kita kembali lagi menawarkan musik yang ringan dan mudah dicerna. Iya benar. Jadi kita nggak terlalu banyak ribet-ribet harus ada ini. Memang kalau berbicara skill pemain player kita udah skill banget. Tetapi kita menawarkan musik yang ringan, yang easy listening, yang gampang dicerna, gampang diingat. Iya benar. Jadi mungkin sementara cuci piring atau tengyang-yang tuh. Sementara kerja dengan enak masuk. Iyojo. Pokoknya apa-apa Iyojo. Di kantor bos ada Borawis Buffet tuh. Tapi emang mungkin generasi Z dan juga generasi millennials emang butuh hal-hal semacam itu justru. Karya-karya yang bisa bikin kita tuh kayak menikmati suasana dan bikin kita lupa akan segala pressure, segala burnout dan orang-orang yang ngejadiin musik sebagai pelarian justru perlu hal-hal sedemikian rupa gitu. Dan mungkin kalau ngomongin soal struggle dalam proses penulisan dan juga pembuatan single Iyojo ini kayak yang udah diceritain sama ketiga member yang ada di sini kan sebenarnya juga jatuhnya bukan jadi struggle sih karena semuanya dibawa fun justru. Benar. Dan mungkin ini jadi salah satu hal yang harus dicontohi juga tentunya. Kita membawa semua hal yang ada di kehidupan kita, entah itu struggle dan juga hal-hal yang bikin kita stres, kita bawa fun aja gitu teman berdua dengan Iyojo. Artinya gini, kita ini kan masing-masing punya aktivitas lain, ada yang kerja kayak gitu kan. Udah ribet nih di kerja. Jadi sebenarnya ini musik juga jadi tempat pelarian kita sebenarnya buat bikin kita jadi healing sebenarnya buat healing ya. Seperti itu. Makanya masih kelihatan fresh ya sampai sekarang. Fresh. Memang ini kita mudah bicara. Ini kita berusaha dengan cara mudah. Kita lanjut dengan pertanyaan Ray di Winangun. Lagi gabut nih running tipis-tipis di kawasan sambil denger radio. Salam buat Michael ya. Wah, thank you. Ini kayaknya gitaris juga kayaknya ini Ray. Thank you bro. Musik. Katanya nih ditanya kapan launching single lainnya, tantangan manggung di Manado apa aja? Oke, ada 2 pertanyaan. Ya, seperti yang bilang tadi, orang kemarin ada take lagu, cover lagu Manado, untuk rencananya single. Tapi kalau untuk rilis tanggalnya masih mau cari tanggal cantik kayaknya. Yes, orang masih lagi ini. Yang pasti udah siap, produknya udah siap. Tinggal kita mixing lagi dan di launching. Kalau untuk tantangan, gimana tantangan? Tantangan manggung di Manado. Iya, gimana? Apa ya, mungkin karena di Manado entah ridersnya mungkin. Aduh, permintaannya siapa tahu. Kan nanya nih, Re. Siap. Mohon dijawab kakak-kakak. Kayaknya kalau kita di Manado sendiri sih sebenarnya soal penghargaan terhadap musik itu sendiri sebenarnya kalau saya dari pribadi. Artinya masih dibandingkan dengan daerah-daerah lain kayaknya kita masih di bawah seperti itu. Dan garis kemiskinannya. Dan apa ya, mungkin karena di Manado juga karena rata-rata semua jago nyanyi juga mungkin ya. Jadi kita butuh effort lebih untuk menampilkan sesuatu seperti itu. Jadi tidak asal tampil kayak gitu. Untuk menarik perhatian orang-orang di Manado untuk bisa lihat kita itu butuh effort lebih sebenarnya. Seperti itu. Lebih ke kembali lagi ke genre sih sebenarnya, kembali ke genre karena
bersyukur kalau orang bilang tempat-tempat untuk orang bisa mengekspresikan diri dari musik Manado ini banyak. Kafe-kafe sekarang banyak. Orang lihat di kawasan dan di tempat-tempat lain. Jadi banyak tempat-tempat untuk orang bisa berekspresikan untuk musik. Ekspresi ya. Dan pastinya juga jadi salah satu PR juga ya, apalagi sekarang perkembangan industri musik secara global dan masuknya ke selera musik orang-orang, terlebih khusus yang ada di Manado juga. Makanya Kak Mike tadi sempat ngasih tahu kalau misalnya pentingnya untuk kita kayak memberikan effort yang lebih, karena betul-betul untuk nge-guide attention dari orang-orang tuh kayak jadi salah satu hal yang cukup struggling justru, apalagi untuk bikin mereka bisa enjoy dan mungkin ini juga jadi PR untuk orang-orang kayak lebih memberikan apresiasi justru untuk pelaku-pelaku musik yang ada di Kota Manado juga, karena para orang-orang ini justru akan membawa industri musik dan juga budaya Manado justru sampai ke skala nasional dan juga internasional. Lanjut, di sini kita pengen nanya soal pengalaman-pengalaman dulu ini ke tiap personil yang ada. Ini pengalaman lucu yang membekas banget pas manggung. Hal-hal unik entah itu. Kalau kita pribadi pernah, jadi dulu kita ada job di Mantos tahun lalu, Kang. Tahun lalu. Jadi salah lihat jam. Oh, kenapa tuh? Tadinya manggungnya jam 2, kita kira jam 4. Nah, dong sama so lengkap, semua naik panggung, kita belum ada. Nah, itu yang memang karena mungkin kalau ini curhat mungkin ya. Enggak, itu dia. Ini sebenarnya sih bukan lucu sih sebenarnya. Ini tegang. Bukan lucu, Kang. Ini jadi pelajaran untuk Kak Mike dan Kak Mike. Ini tapi ada juga. Iya. Lanjut. Ya lupa, dan itu akhirnya apa? Teman-teman sudah di atas panggung, Nyembu Kudus sudah datang. Iya. Langsung naik. Sempat dikomplain juga ya. Tapi itu bukan hal lucu, bukan? Bukan lah, atau lucu itu? Tegang. Tapi dulu hal lucunya lain, orang waktu pertama kali tampil di Nobel memang cuma kursi dan meja yang bau nih waktu itu kan. Oh iya benar. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2023. 2023. Tapi bersyukur dengan adanya kita jadi rame. Iya, jadi rame. Awal-awal pertama. Udah ada fan base sendiri. Fan base tersendiri ada. Genre yang kita tawarin ada fan base. Kalau kita pribadi pernah orang manggung di pantai, di salah satu pantai di Likupang. Nah itu ya namanya orang di outdoor kan pasti banyak ini kan cuaca, waktu itu juga angin kencang dan ada-ada aja ya. Iya. Jadi sempat sound hilang dan juga ada beberapa request lagu yang memang orang, karena memang waktu itu orang juga lagi acara ya waktu itu ya, lagi acara syukuran apa gitu, orang live di pantai ya. Ya hal lucunya itu. Iya. Maksudnya datangnya kering, pulangnya basah. Cerita menyanyi mandi ujang gua. Tapi fun acaranya. Tapi Mike ada cerita, Mike mungkin. Mike kita lagi pikir-pikir. Masalahnya ada Mike. Saking banget. Ada tuh orang. Apa kita lupa jujur kalau untuk selalu lucunya, karena memang sepanjang kita tampil tuh selalu enjoy sih sebenarnya. Yes. Jadi yang pasti semuanya berkesan sebenarnya buat semuanya kita. Selalu fun. Fun. Oke. Thank you, dan buat semua teman Pro 2, kita juga masih bakalan balik lagi, masih bakal nanya-nanya, dan soal single Iojo masih bakalan kita kulik-kulik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Muda Bicara bersama dengan Nivi Band. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Mari yang lagi Pro 2. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin.
Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, kita masih seru-seruan di Muda Bicara bersama Nivi Band. Tadi kita udah kepoin soal pengalaman seru pas perform yang mungkin tadi Kak Mike bilang yang ceritanya Kak Dwight bukan lucu kok itu, tegang. Ke horor kali ya, itu lebih ke cerita horor kali. yang tadi soalnya yang Kak Dwight terasa lucu, pas di throwback lagi, menurut Kak Michael dan Kak Mike, itu justru menegangkan banget untuk mereka yang nungguin di Mantos. Untuk vokalis yang udah standby dan vokalis yang ditungguin. Blunder. Tapi emang hal-hal semacam itu tuh kayak justru kalau misalnya kita bawa fun semuanya jadi nggak jadi satu hal yang berarti lah. Jadi yang paling pasti kalau misalnya buat kalian semua nih teman Pro 2 yang pengen dengerin atau mungkin masih pengen nanya-nanya buat Nivi Band, boleh langsung kasih tahu pertanyaan kalian sekarang juga kayak Dian nih yang lagi dengerin dari Politeknik. Halo Dian. Halo Dian, kalau mau buat album lagi kira-kira kepikiran bakalan genre apa nih? Kayaknya tadi udah dijawab ya, tapi boleh dijawab lagi nih. Silakan. Spesial untuk Dian dari Politeknik. Dian Politeknik. Ya, spesial untuk Dian memang genre kita pop ya, tetap kembali lagi ke pop karena mungkin pop yang lebih ringan ya. Iya. Mungkin nanti kedepannya rencana kita sih akan buat disko tanah lagi. Semoga bisa diterima. Ya. Oke. Memang kalau genre, kembali lagi ke genre, memang kiblatnya kita itu sudah seperti kayak tadi ada Ran, ada yang Malik, gitu-gitu. Recomposer. Yes. Kalau ke 90s itu ada Boyz II Men, ada Backstreet Boys, gitu-gitu. Jadi emang kalau genre musik apalagi untuk pop-pop Indonesia kan sekarang lagu-lagu yang packagingnya 90s, 80s kan kayak lagi naik daun sekarang Betul. Lagi di cover lagi sekarang. Iya betul. Jadi buat kalian semua terlebih khusus warga Sulawesi Utara yang pengen sesuatu yang berbeda alias pakai bahasa Manado, boleh dengerin Nivi Band di platform streaming mana aja dan terlebih khusus udah boleh di request di Pro 2 FM Manado 97,7 MHz. Lanjut, di sini kita pengen nanyain soal impian dari ketiga kakak-kakak saat ini nih. Kira-kira impian masing-masing pengen tur di mana kalau ada kesempatan buat tur daerah? Mantap nih. Daerah mana? Daerah Indonesia nih? Iya, daerah mana aja? Artinya kalau saya pribadi sebenarnya ya kalau dikasih kesempatan sih sebenarnya mau turnya ke Belanda sih sebenarnya. Iya, karena artinya di sana juga kan banyak komunitas Sulawesi Utara juga di sana, ada Ambonnya di sana. Jadi pingin tampilkan musik Manado dengan kemasan kita, biar mereka juga tahu bahwa Manado sudah kayak gini nih, kayak lagu-lagu musik kayak Manado seperti itu sih kalau saya. Kalau saya kalau ke Belanda sudah berarti kalau Om Mike ke Belanda otomatis orang tiga pergi kan, masih sama-sama. Iya dong. Berarti luar negeri sudah. Kalau kita pribadi terinspirasi dengan lagu Tabol Balik kemarin yang dia bisa nyanyikan itu di istana. Itu jadi impian pribadi dan juga tentunya impian Nivi Band juga orang boleh
menyanyi di istana, wah. Merdeka waktu di istana. Amin. Ya kalau tadi Mike Belanda, ini Istana Negara kan sudah kan berarti tong 3 jalan. Berarti kalau kita terakhir Amerika sih sebenarnya. Karena kalau Amerika kan banyak orang nado tuh di sana. Betul. Terus orang boleh live di sana gitu. Tapi kalau kita intinya sih kalau misalkan dapat tour ya orang tour di Minahasa dan sekitarnya aja sih sebenarnya sih kalau memang fokus kesini dulu. ada IO yang mau promote ya. Buat IO yang di luar iya. bisa hubungi kita. Ini promote kan nggak apa-apa ya, promote ya. Siapa tahu cuma ya di sekitaran Minahasa ya, Bolmong ke atau di mana yang masih Sulawesi Utara aja. Oke, siap. Lanjut, musisi yang pengen banget diajak collab. Banyak ngomongin. Wah. Ini jubir aja kayaknya nih. Hah? Jubir. Soalnya selera masing-masing beda gitu soalnya. Oh iya. Kalau mau diajak collab, terus terang dengan kalau kita suka sekali dengan Lalil Manino. Itu kita suka sekali karena memang jago dorang cara penggarapan musik, pop dan lain-lain itu kan dorang dari Ran kan nih. Betul. Nino kan? Ya Nino. Suka sih mau collab dengan dorang. Entah dari Jubir 2? Iya, kalau kita itu skala daerah. Nasional. Oh, skala nasional. Kalau kita lebih suka pribadi, ada keinginan orang collab dengan penyanyi-penyanyi lawas. Dalam hal ini format yang sama dengan orang, Trio Libels. Nah, itu kita ada nanti mau sharing bersama, mau cover Trio Libels pelagu dulu dan collab dengan orang. Itu jadi rencana, keinginan. Last but not least. Oke. Kalau kita pribadi sih lebih ke artis Indonesia Timur sih sebenarnya. Kayak Mario G. Clau atau Anes yang artinya lagu-lagunya juga booming gitu seperti itu. Jadi kita butuh orang-orang yang seperti itu buat support kita juga seperti itu. Betul. Jadi emang betul-betul diharapkan dukungan dari semua warga Sulawesi Utara tentunya untuk mendukung musik yang ada di Kota Manado, terlebih khusus untuk Nivi Band sendiri memperkenalkan genre musik yang baru, terlebih khusus untuk Sulawesi Utara gitu ya, untuk eksis di industri musik tanah air. Kira-kira mereka bisa kasih support gimana nih? Spill media sosialnya, channel YouTube-nya juga boleh. Yang adminnya, ayo silakan yang admin, ayo. ini boleh langsung di-spill red card-nya juga. Jadi kalau nomor rekeningnya boleh, nomor sepatu bisa juga. Kebetulan rekening ada di bio. Jadi kalau mau spill orang pe medsos, search saja di IG ya, Nivi ya, itu Nivi langsung otomatis keluar. Terus di situ ada orang pe activity. Kalau mau lihat orang pe single juga di situ langsung klik bio saja. Terus sudah ada nomor WhatsApp di situ, Torompe Manager di situ. Jadi kalau mau booking boleh langsung ke situ. Jangan booking di Bobo Kabin nanti itu beda. Beda platform. Beda platform soalnya. Di booking situ juga. Itu sih. Kalau di YouTube sama juga. Kalau YouTube orang masih kebetulan masih pakai benderanya Om Bray Musik Studio. Jadi di situ YouTube-nya. Kebetulan orang baru taruh di YouTube dulu, untuk yang platform nanti di Spotify itu segera menyusul. Oke, amin. Kita aminkan semua harapan-harapan dari Nivi. Dan juga tadi udah nge-spill pengen turnya kemana aja, pengen ngajakin kolaborasi bareng sama siapa aja. Yang paling pasti sambil menunggu proyekan mereka nih teman Pro 2, kita juga pengen nanya-nanya, kira-kira ini pertanyaan terakhir buat kakak-kakak Nivi, kira-kira harapan untuk pendengar musik yang ada di Sulawesi Utara. Ya, kalau pendengar yang pasti harapan kami Nivi, orang pemusik bisa diterima, bisa didengar dan bisa booming. Itu harapan kami. Ya. Dari teman-teman. Kalau kita sih harapannya biar dengan adanya Nivi ini bisa lebih mengangkat Manado, terlebih khususnya dan umumnya Sulawesi Utara sih. Kalau kita harapan, ya itu tadi ya, maksudnya itu semua harapan bahwa memang single ini bisa menjadi booming dan lain-lain, tapi sebenarnya sih kembali lagi ketika orang mau mengangkat musik Manado dan Sulawesi Utara, di sini juga butuh peran pemerintah, ya karena terus terang di sini banyak sekali musisi, banyak, dan musisi-musisi jago bahkan, yang mungkin dari pemerintah kan melalui ekonomi kreatif, yang mungkin bisa buat festival lagu Manado lebih
hype lagi. Iya, benar. Musisi-musisi Manado ini diberikan tempat yang Wadah, panggung ya. wadah yang memang bisa, karena ekonomi kreatif ini kan ya putaran ekonomi ya. Betul. Bisa langsung ke UMKM-nya, ya kan? Keterlibatannya lebih banyak sih itu sih. Oke, jadi yang paling pasti thank you so much buat kakak-kakak Nivi yang udah seru-seruan bersama dengan Arya dan Makasih, juga thank di you. Muda Bicara di saat ini. Dan sebelum kita closing juga, buat semua yang penasaran, kita pengen dengerin secara langsung. Karena mumpung yang datang bertiga ini vokalis nih, kita bakalan uji kompetensi. Siap. Oke. Ini single terbaru kami, judulnya Iyojo. Karena waktu mungkin orang ref juga. Iya, Oke. ref aja ya. Boleh. Dengan akapela. Monggo, waktu dan tempat disilakan. Terus dulu cek. Oke. Emilia sayang. Yes. Oke. Tua gak. Sini Lia sayang, di hati ini ada bunga-bunga. Coba lihat jauh lebih dolong, ada apa nama di situ. Kita nyanda tahan, perasaan ini lebih hari lebih jadi. Kita harap ini bukan cuma mimpi, ngana terima kita pecinta. Oke, thank you so much buat Nivi Band, buat semua teman Pro 2 dan juga semua pendengar yang sudah menyaksikan dan penonton yang sudah menonton siaran langsung di saat ini. Kita ketemu lagi nanti. Selamat melanjutkan aktivitas, happy weekend and bye. Bye. Terima kasih RRI Pro 2. Pro 2, teman terbaik kamu.